Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jalla dalam rangka untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan. Dan salah satu ketaatan yang paling mulia yaitu adalah menuntut ilmu, ya. Duduk di majelis ilmu, yang mana sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwasanya al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada satupun yang dapat menandinginya, dengan syarat apa? In sahhat niyatuhu, dengan syarat dibarengi dengan niat yang benar, niat yang ikhlas. Semoga kehadiran kita di sini adalah dalam rangka untuk menuntut ilmu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlas sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini ana diberi amanah oleh Ustaz Amrullah untuk melanjutkan pembahasan Al-Arba'un An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada hadis ke-23. Dan semoga dengan menggantikannya beliau di sini ana tidak mengurangi rasa semangat antum semua dalam menuntut ilmu, ya. Karena mungkin ada sedikit perbedaan, ya, antara ana dengan beliau. Semoga tetap dapat antum mengambil manfaat dari apa yang disampaikan. Baik. Al-hadits ats-tsalits wal 'ishrun, hadis ke-23. An Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru dhiya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaik kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha rawahu Muslim. Ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ke-23 ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Harits ibn Asim, Al-Harits ibn Asim, yang mana Abu Malik ini adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan kunyahnya Abu Malik. Adapun nama aslinya maka ini diperdebatkan oleh para ulama. Sebagaimana nama-nama sahabat lain yang terkenal dengan kunyahnya terkadang diperdebatkan nama aslinya itu siapa. Seperti contohnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, itu diperdebatkan nama aslinya. Namun yang paling terkenal adalah nama beliau Abdurrahman ibn Sakhar.
Itu nama asli dari Abu Hurairah. Begitu pula Abu Malik. Abu Malik ini nama aslinya diperdebatkan. Dikatakan bahwasanya sampai ada 10 nama diperdebatkan. Mana dari 10 nama ini yang dia itu nama aslinya Abu Malik. Adapun An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau merajihkan pendapat yang mengatakan bahwasanya nama asli dari Abu Malik adalah Al-Harith ibn Asim Al-Asy'ari. Ya. Adapun nama-nama lain yang diperdebatkan, ada yang mengatakan bahwasanya nama Abu Malik ini adalah Al-Harith ibn Ka'ab. Ada juga yang mengatakan nama aslinya itu Ka'ab ibn Ka'ab. Ya. Ibnu Hajar mengatakan ya bahwasanya pemilik nama Abu Malik ini ada 3 orang. Yang pertama namanya adalah Al-Harith ibn Al-Harith, Al-Harith ibnul Harith. Kemudian yang kedua Al-Harith ibn Ka'ab. 2 orang ini ya tidak diperdebatkan. Nama kunyahnya itu Abu Malik dan nama aslinya itu Al-Harith ibnul Harith, dan yang satunya Al-Harith ibn Ka'ab. Namun keduanya ini lebih terkenal dengan nama aslinya, bukan dengan nama kunyahnya. Adapun orang yang ketiga yang dia lebih terkenal dengan nama kunyahnya, yaitu Abu Malik, inilah yang diperdebatkan oleh para ulama. Siapa nama aslinya? Yang tadi telah kita sebutkan sampai ada 10 nama. Namun kita mengambil pendapat An-Nawawi di sini bahwasanya nama beliau Abu Malik yaitu adalah Al-Harith ibn Asim Al-Asy'ari. Ya, beliau ini datang dari kabilah Yaman. Aslinya beliau datang dari kabilah Yaman. Dan beliau ini Abu Malik Al-Harith ibn Asim bukanlah seorang yang banyak meriwayatkan hadis dibanding dengan misalkan seperti Abu Hurairah ya, atau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Abu Malik ini periwayatannya tidak sebanyak mereka. Dikatakan bahwasanya Abu Malik Al-Harith ibn Asim meriwayatkan hanya 27 hadis. 27 hadis yang mana 2 diantaranya terdapat di Sahih Muslim. Salah satunya yang kita bacakan ini. 2 diantaranya diriwayatkan dalam Sahih Muslim, dan 1 hadis terdapat di Sahih Al-Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Harith ibn Asim. Beliau juga salah satu sahabat yang meninggal dikarenakan wabah Ta'un yang waktu itu melanda negeri Arab. Beliau salah satu korban dari penyakit tersebut. Bersamaan juga dengan sahabat-sahabat lain seperti Mu'adz bin Jabal dan juga Abu Ubaidah Al-Jarrah, Syarahbil ibn Utbah. Ya, mereka semua meninggal dikarenakan wabah Ta'un. Dan ini ya bisa kita lihat seperti sekarang, di zaman sekarang, wabah pandemi yang menimpa kita sudah 2 tahun terakhir ini banyak menyebabkan ulama-ulama kita, asatidzah kita yang meninggal. Dan ini menjadi peringatan bagi kita semua, ikhwas sekalian Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu menjaga la dharara wa la dhirar. Ya, menjaga tidak berbuat dharar, tidak berbuat mudarat pada diri sendiri maupun orang lain. Terlepas dari isu-isu yang beredar, apapun itu, tetap kita menjaga, berusaha untuk menjaga kesehatan diri kita maupun orang lain. Dan inilah yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Al-muslimu akhul muslim. Kita muslim ini saling bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saling bersaudara. Nah, ini ikhwah subhanahu Allah Subhanahu wa taala sekilas tentang rawi dari hadis yang kita bacakan, yaitu Abu Malik Al-Harith ibn Asim. Adapun tentang hadis ini,
Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia, yang mana di dalamnya tercakup amalan hati, ya, mencakup di dalamnya tauhid, ya, yang berkaitan dengan hati. Kemudian juga mencakup di dalamnya ada amalan-amalan lahiriah, dan juga di sana terdapat terdapat di sana juga anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan keimanan kita dengan amalan, ya. Jadi wasallallahu Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang penting, yang mana sebagaimana dengan hadis-hadis lain dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau dalam kitab tersebut adalah hadis-hadis yang bisa dikatakan sebagai pondasi dari agama kita, agama Islam. Baik, kita mulai pembahasan dari matan hadis ini perkata demi perkata, ya. Yang pertama dikatakan oleh Rasulullah SAW, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah syatr. Syatr ini bermakna nisf, setengah dari iman. At-tuhur dengan ala wazni fu'ul, dengan wazan fu'ul, dengan yang berharokat dhammah di awalnya, tuhur seperti itu. Ini bermakna fi'il, perbuatan. Jadi at-tuhur itu bersuci, perbuatan dia. Adapun apabila dengan wazan fa'ul, dengan fathah di awal katanya menjadi tahur, at-tahur, maka itu berarti alat dari perbuatannya. Kalau seandainya tuhur, at-tuhur itu adalah bersuci, maka at-tahur itu adalah alat untuk bersuci. Seperti sahur, as-sahur. As-sahur itu bukan perbuatan sebenarnya. As-sahur itu artinya makanan untuk suhur. As-suhur itu perbuatannya. Ya. As-suhur itu perbuatannya. As-sahur itu makanan yang kita makan pada waktu sahur. Ya. Seperti juga contohnya lain, wudu, al-wudu. Al-wudu itu perbuatan. Ya. Kalau al-wudu itu alat untuk berwudu, yaitu air. Seperti itu. Jadi at-tuhur di sini adalah bersuci, ya, perbuatan. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah setengah dari keimanan. Bersuci di sini bisa dia bermakna al-hissi, at-taharatul hissiyah, bisa juga bermakna at-taharatul ma'nawiyah. Bersuci dari sisi lahiriah ataupun bersuci dari sisi ma'nawiyah. Bersuci dari lahiriah berarti bersuci dari kotoran-kotoran yang melekat pada badan kita atau lingkungan kita, ya, tempat kita. Itu namanya at-taharatul hissiyah. Ada juga at-taharatul ma'nawiyah. Taharah bersuci dari sisi ma'nawiyah, yaitu mensucikan diri kita dari kotoran syirik. Karena syirik itu adalah najis, najis ma'nawi. Innamal musyrikuna najas. Sungguhnya orang-orang yang berbuat syirik itu najis. Jadi syirik itu adalah najis. Maka at-taharatul ma'nawiyah, bersuci secara ma'nawi, artinya kita membersihkan diri kita, mensucikan diri kita dari perbuatan syirik. Kemudian dikatakan di sini bahwasanya bersuci itu adalah setengah dari iman. Kenapa bersuci itu bisa dikatakan sebagai setengah dari iman? Karena iman terkandung di dalamnya ada at-takhalli wa tahalli, yaitu mengkosongkan. At-takhalli yaitu mengkosongkan, dan at-tahalli mengisi atau menghiasi.
Apa yang dimaksud dengan mengkosongkan? Mengkosongkan artinya bersuci. Ya. At-takhalli, bersuci, at-tatahhur. Yaitu iman terkandung di dalamnya mensucikan dari perbuatan syirik, ya, mengkosongkan diri kita dari perbuatan syirik, kemudian menghiasinya, mengisi diri kita dengan at-tauhid, dengan keimanan. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasannya disebut setengah dari keimanan. Bersuci disebut setengah dari keimanan karena bersuci itu adalah salah satu atau syarat diterimanya salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum bighairi tuhurin." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat kalian tanpa bersuci. Dan kita sama-sama tahu bahwasanya salat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di agama kita. Ya. Al-faslu bainal muslim wal kafir tarkus shalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembeda antara seorang muslim dengan kafir itu adalah meninggalkan salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Jadi tanda seorang itu adalah seorang yang muslim adalah ketika ia mengerjakan sholat. Kalau seorang muslim tapi nggak ngerjain sholat, berarti dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Nah, oleh karenanya, karena bersuci ini adalah syarat dari sahnya sholat, maka dikatakan bahwasanya bersuci ini adalah setengah dari keimanan, setengah dari agama kita. Dan ini juga bisa menjadi bantahan bagi kaum Murji'ah ketika dikatakan bersuci adalah setengah dari iman, yang mana bersuci ini adalah suatu perbuatan, amal. Ya. Bantahan bagi kaum Murji'ah karena kaum Murji'ah adalah kaum yang mengatakan bahwasanya amal perbuatan itu bukan bagian dari iman. Bagi mereka iman itu hanyalah at-tasdiq, hanyalah sekedar membenarkan, meyakini dalam hati tanpa harus merealisasikannya dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Ini kaum Murji'ah. Sehingga bagi kaum Murji'ah itu, asalkan seorang itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya, maka itu sudah cukup bagi dia untuk dikatakan sebagai seorang yang beriman. Ini kata kaum Murji'ah. Jadi seorang yang meyakini Allah sebagai Tuhannya, tapi dia nggak sholat, nggak puasa, nggak mengamalkan berbagai macam ketaatan yang lain, ini dihukumi mukmin oleh mereka, kaum Murji'ah. Sehingga imannya ahli ibadah itu sama imannya dengan pezina. Ini kata beliau, kata Murji'ah. Ya. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya amal itu bagian dari iman. Sehingga seorang yang beriman adalah seorang yang meyakini dengan hati, kemudian merealisasikan keimanannya tersebut dengan perkataan dan perbuatan. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Perkataan alhamdulillah memenuhi mizan, timbangan. Alhamdulillah di sini, kalau alhamdu dia didahulukan, ya, muqaddam di sini didahulukan dari lillah, alhamdulillah seperti itu didahulukan, maka ini artinya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya pujian-pujian itu hanya milik Allah. Al-hasr di situ ada pembatasan. Berbeda kalau seandainya dikatakan lillahi alhamdu, maka di sini tidak ada pembatasan. Kalau lillahi alhamdu berarti bagi Allah adalah pujian. Kalau alhamdulillah segala puji, ya, di sini ada al-istighraq, segala puji hanya milik Allah, dan ada al-hasr, ada pembatasan di situ. Namun bukan berarti
kita dilarang untuk memuji orang ya. Bukan berarti seperti itu. Namun bisa dikatakan bahwasanya segala pujian yang sempurna, yang paling sempurna, yang tidak ada celah di dalamnya, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluk. Mereka mungkin bisa dikatakan atau bisa dipuji, bisa dikatakan sebagai orang yang dermawan, ya. Orang yang ramah atau sebagainya. Namun terkadang orang tersebut bisa saja berubah. Sehingga tidak sempurna pujian yang didapatkan oleh makhluk, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa kita katakan bahwasannya pujian yang diterima oleh makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala itu lebih berhak atasnya. Seandainya makhluk itu dipuji dengan sesuatu, maka pujian tersebut pastilah Allah Subhanahu wa taala juga memilikinya. Mu'til kamal aula bil kamal. Pemberi kesempurnaan, maka dia lebih berhak atas kesempurnaan tersebut. Jadi kalau seandainya seorang itu dipuji karena kedermawanan, berarti Allah Subhanahu wa taala juga adalah zat yang dermawan. Kalau seandainya seorang dipuji dengan kasih sayangnya, berarti Allah Subhanahu wa taala juga pasti memiliki sifat kasih sayang, sifat yang terpuji. Kemudian di sini disebutkan al-mizan, timbangan. Timbangan di sini adalah timbangan yang hakiki, benar-benar timbangan, bukan ma'nawi. Jadi di hari kiamat itu benar-benar akan ada didatangkan timbangan, yang mana di timbangan tersebut akan ditimbang seluruh amalan kita. Berbeda dengan perkataan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya timbangan di sini adalah timbangan ma'nawi. Ya hanya sekedar seperti kiasan atau ya bukan timbangan yang benar-benar timbangan seperti itu. Berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya benar-benar amalan itu akan ditimbang. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwasanya timbangan mizan ini memiliki lisan wa kiffatan, memiliki lidah, lisan, dan juga memiliki kiffatan, dua neraca. Yang mana di dua neraca ini akan ditimbang, yang satu amalan baik dan yang satu amalan buruk. Apabila amalan baiknya lebih berat daripada amalan buruknya, maka ya, orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Namun kalau seandainya amalan buruknya lebih berat daripada amalan baiknya, maka orang tersebut akan dicuci terlebih dahulu di neraka sebelum akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga. Apabila memang orang tersebut memiliki keimanan dalam hatinya. Kata Rasulullah SAW, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang yang terdapat dalam hatinya itu sebiji dzarrah keimanan. Yaitu sebiji dzarrah di sini adalah suatu kiasan atau menunjukkan sesuatu yang paling terkecil, ya, atom seperti itu. Jadi seorang yang dalam hatinya itu ada keimanan sekecil apapun, maka dia akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka kelak. Baik, itu tadi tentang mizan, ya. Memiliki lidah dan juga kiffatan. Kemudian ini juga terkadang timbul pertanyaan, bagaimana caranya amalan itu akan ditimbang? Amalan itu kan bukan suatu hal yang hakiki, ya. Bukan suatu hal yang bisa ditimbang seperti misalkan tas seperti itu kan. Ada bentuknya. Tapi kalau amalan itu kan nggak ada bentuknya. Dan ini ya bisa kita jawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amalan-amalan tersebut dengan sebuah bentuk. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwasanya kematian di hari kiamat nanti akan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala seperti seekor kambing. Kematian itu akan dirupakan oleh Allah dengan seekor kambing. Yang mana ketika
kambing tersebut, ya, kematian tersebut disembelih, maka dikatakan kepada penduduk surga dan penduduk neraka, ya, khulud wala maut, abadi dan tidak ada lagi kematian. Orang yang masuk neraka yang tidak ada di dalam hatinya sedikit apapun keimanan, maka mereka akan kekal selama-lamanya di neraka. Gak akan dia mati, gak akan dia keluar dari neraka. Seluruh keabadiannya akan dihabiskan di neraka. Begitu pula orang-orang yang dalam surga. Orang-orang yang dalam surga, maka mereka akan kekal di sana, menikmati keindahan-keindahan, kenikmatan-kenikmatan surga. Tidak akan mereka mati, tidak akan mereka keluar dari surga, akan terus hidup di sana. Jadi seperti itu. Amalan-amalan yang kita kerjakan sekarang seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, itu semua akan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbentuk yang bisa ditimbang di mizan nanti. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u. Di sini disebutkan tamla'ani au tamla'u, mengisi atau mengisi. Sebenarnya tamla'ani dan tamla'u ini keduanya sama artinya. Kalimat subhanallah dan alhamdulillah akan memenuhi ma bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Kenapa di sini disebutkan tamla'ani atau tamla'u, mengisi atau mengisi, padahal keduanya sama? Ini adalah syak, keraguan dari rawi hadis. Ada keraguan di sana. Beliau lupa, ragu apakah yang dikatakan oleh Rasulullah itu tamla'ani atau tamla'u, padahal keduanya ini artinya sama. Dan ini menunjukkan bagaimana para rawi itu sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Mereka sangat berusaha untuk bagaimana mereka meriwayatkan hadis dengan lafaz yang sama dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu ketika mereka ragu, ya mereka mengatakan tamla'ani atau tamla'u. Mereka enggak enggak membuat-buat dari diri sendiri seperti itu. Ya. Sangat berhati-hati mereka dalam meriwayatkan hadis. Kemudian di kalimat ini subhanallah walhamdulillah, di sini menunjukkan adanya an-nafyu wal itsbat. Subhanallah itu an-nafyu, peniadaan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat-sifat aib, sifat-sifat buruk. Ini peniadaan, meniadakan sifat-sifat buruk dari zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah, ini itsbat, penetapan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki pujian-pujian, ya, sifat-sifat terpuji, sifat-sifat yang sempurna. Ini penetapan, menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat sempurna itu. Dan subhanallah mensucikan dari 3 hal. Ya. Yang pertama adalah sifatun naqsin, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, meniadakan sifat-sifat kekurangan dari diri Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya dalam ayat wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada zat yang maha hidup, yang tidak mati, alladzi la yamut, meniadakan sifat mati dari diri Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam Al-Ikhlas misalkan, lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan ataupun dilahirkan, ya, tidak beranak ataupun diperanakkan. Ini pensucian, tanzih, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kurang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga disucikan dari an-naqsu fi kamalihi, bahwasanya sifat-sifat yang sempurna ini tidak ada celah di dalamnya, ya.
Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dalam waktu 6 hari wa ma massana min lughub. Dan kami tidak merasakan kepayahan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya apa yang dilakukan Allah itu tidak ada celah di dalamnya. Ketika Allah berbuat, maka itu tidak menyusahkan Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan langit dan bumi serta seisinya dalam waktu 6 hari itu tidak membuat Allah Subhanahu wa taala lelah. Kemudian yang ketiga ya, Allah Subhanahu wa taala disucikan dari mumatsalatul makhluk. Disucikan dari kesamaan Allah dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Dalam ayat ini juga terdapat an-nafy wal itsbat. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Itu peniadaan. Kemudian yang kedua, wa huwas samiul basir, penetapan bahwasanya Allah memiliki sifat mendengar dan melihat. Dan inilah kaidah memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu menetapkan dan juga meniadakan. Sehingga kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan atau Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah memiliki sifat wajah. Apakah sifat wajah Allah ini sama seperti sifat wajahnya makhluk? Maka tentu enggak sama. Berdasarkan ayat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Namun kita juga menetapkan ya, karena ayatnya setelahnya mengatakan wa huwas samiul basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maka sifat wajah kita tetapkan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah memiliki wajah. Tapi wajahnya Allah itu berbeda dengan wajahnya makhluk. Seperti itu. Jadi mudah, simple. Akidah Ahlus-Sunnah wal Jamaah dalam masalah asma was sifat itu menetapkan apa yang datang, apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, ya, kita terima, kita pahami secara zahirnya, secara maknanya, dan kita meniadakan persamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Kita kembalikan kaifiyahnya, kita kembalikan bagaimananya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah memiliki wajah. Namun kalau ditanyakan bagaimana wajahnya Allah, maka Allah taala alam. Kita nggak tahu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan bagaimana wajahnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi yang pasti wajah Allah tidak sama dengan wajahnya makhluk. Seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, as-salatu nurun. Salat adalah cahaya. Ya, cahaya di sini umum. Bisa dia cahaya bagi hati kita, cahaya pada wajah kita, cahaya pada kubur kita, cahaya pada padang mahsyar nanti ketika di sana gelap, ya, maka diterangi oleh cahaya dari salat ini salah satunya. Maka seorang yang apabila salatnya itu benar, salatnya dibarengi dengan kekhusyuan, keikhlasan, maka dia akan merasa hatinya tersinari dan merasakan kenikmatan ketika salat. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Dijadikan penyujuk mata aku, qurratu 'aini, itu dalam salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini kalau dibarengi dengan keikhlasan, dibarengi dengan kekhusyuan. Berbeda dengan orang yang kalau salatnya itu dengan riya misalkan, ya. Salatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, salatnya enggak khusyuk. Maka yang seperti ini
Salatnya nggak akan menjadi salat yang tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salatnya nggak akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Jadi jangan heran kalau seandainya ada orang yang salat tapi kok masih suka maksiat. Orang salat kok masih melakukan keharaman-keharaman. Maka ini bisa jadi indikasi dari bahwasanya orang tersebut ketika melakukan salat itu enggak ikhlas, enggak khusyuk salatnya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, as-shadaqatu burhanun. Sedekah adalah burhan, bukti, yaitu bukti kejujuran iman seseorang. Seorang yang bersedekah, maka itu adalah salah satu bukti dari keimanan dirinya. Karena iman tadi sebagaimana yang disampaikan bahwasanya tidak hanya sekedar mempercayai dalam hati, bukan hanya sekedar meyakini dalam hati, tapi harus direalisasikan dengan perbuatan dan juga perkataan dan perbuatan. Dan salah satunya adalah sedekah. Kenapa sedekah ini bisa menjadi bukti kejujuran iman seseorang? Karena harta itu, ya, tabiat seorang, jiwa seorang itu menyukai harta. Dan apabila seorang itu bisa mensedekahkan, menginfakkan apa yang ia cintai, merelakan apa yang ia cintai, itu berarti menjadi bukti keimanan orang tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mencapai kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Jadi semakin kita cinta terhadap suatu harta, semakin kita cinta terhadap harta-harta kita, uang-uang kita, ya, rumah-rumah kita, mobil-mobil kita, kemudian kita infakkan itu semua, maka itu menjadi bukti keimanan kita. Dan inilah para sahabat dan para salafus saleh. Mereka semakin cinta terhadap harta, maka mereka semakin semangat untuk menginfakkan hartanya. Jadi menginfak, sedekah dan infak yang baik itu bukan mensedekahkan apa yang kita nggak butuh. Misalkan baju udah nggak kita pakai, kemudian kita sedekahkan. Ini berbeda dengan apabila seorang itu mensedekahkan bajunya yang masih bagus atau membelikan baju yang baru untuk orang lain. Ini beda tentu pahalanya. Ya. Semakin kita cinta, semakin pahala infak kita itu besar. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, as-sabru dhiya'un. Kesabaran adalah dhiya, sinar. Ya. Dan kesabaran ini adalah salah satu sifatnya orang-orang mukmin. Dikatakan oleh sifat-sifatnya orang mukmin. Dikatakan oleh atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan pertahankanlah kesabaran tersebut. Kuatkanlah kesabaran tersebut. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan ganjaran pahala tanpa batas. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu atau belum nyata di antara kalian mana orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mana orang-orang yang benar-benar bersabar. Maka di sini dikatakan as-sabru dhiya'un. Sabar adalah cahaya. Dan dikatakan oleh para ulama, dijelaskan bahwasanya sabar itu ada 3 macam. Ya. Kesabaran itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sabrun an ma'siyatillah. Bersabar dari meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya kisah Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana kita sama-sama sudah sering mendengar kisahnya ketika Nabi Yusuf alaihi salam
ya ditawarkan oleh istri dari majikannya, oleh tuannya untuk berbuat fahisyah, berbuat zina. Tapi Nabi Yusuf dengan keimanannya yang kuat, dengan kesabarannya mampu untuk menolak itu. Kemudian juga dalam hadis Nabi SAW yang mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan selain dari naungan Allah. Salah satunya dikatakan di situ rajulan da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang yang diajak oleh seorang perempuan yang memiliki nasab, ya, memiliki kedudukan dan juga memiliki kecantikan. Faqala inni akhafullah. Namun orang tersebut yang diajak mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk dari sabar meninggalkan maksiat. Kemudian jenis kesabaran yang kedua adalah sabrun ala ta'atillah, bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersabar itu melakukan ketaatan itu butuh kesabaran dan butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam surat Al-Fatihah kita selalu mengatakan di situ kan Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Di situ digandengkan antara beribadah dengan meminta pertolongan, yang mengisyaratkan bahwasanya dalam melakukan ibadah, dalam melakukan ketaatan kita butuh untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci. Ya. Seorang kalau ingin masuk surga, berarti dia harus melakukan ketaatan-ketaatan. Dan melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan ibadah itu pada asalnya tabiat manusia, jiwanya itu sulit untuk melakukannya, nggak suka. Harus sholat, bangun subuh pagi-pagi jam 4, ya, dingin-dingin, berwudu, berangkat ke masjid. Ini suatu hal yang berat, ya, bagi jiwa manusia. Kemudian puasa, menahan lapar dan haus, menahan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dari waktu subuh sampai maghrib, berat, sulit bagi jiwa. Ya. Oleh karenanya dikatakan surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Kemudian wa huffatin naru bisyahawat. Adapun neraka itu dikelilingi dengan syahwat, dengan hal-hal yang disukai oleh jiwa. Jadi orang itu kalau masuk neraka gampang. Ya. Karena untuk masuk neraka itu kita tinggal lakukan saja apa yang kita suka. Semua larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang itu pada asalnya hati atau jiwa seorang itu condong kepadanya. Oleh karena dikatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa itu selalu mengajak kepada keburukan. Intahal waktu pada salat. Baik, sekalian berkenan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan nanti setelah salat Isya. Barakallahu fikum jami'an. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwati fillah a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan sisa dari pembahasan hadis ini. Tadi kita terakhir membahas tentang kesabaran. Bahwasanya sabar itu ada 3 macam dan telah disebutkan tadi. Yang pertama adalah sabrun an maksiatillah, bersabar dari meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis sabar yang kedua adalah sabrun ala taatillah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sabrun ala aqdarillah, bersabar atas musibah, takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kita. Dan cara seorang itu bersabar, menahan diri atas musibah yang menimpa dirinya adalah dengan 3 hal. Yang pertama, menahan dirinya dari at-tasakhut al-qalbi. Ia tidak merasa marah, tidak merasa sedih, tidak merasa kecewa dari hatinya. Kemudian yang kedua, at-tasakhut al-qauli, dari menahan diri dari perkataannya, tidak menghujat, tidak berkata-kata yang kasar, tidak bahkan tidak, atau yang lebih parahnya, yang paling parahnya sampai misalkan menghina Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menahan diri dari at-tasakhut al-fi'li, dari bentuk perbuatan. Tidak kalau disebutkan dalam hadis, tidak sampai merobek-robek pakaian, tidak menjambak-jambak rambut. Atau kalau kita kadang-kadang kan kalau stres misalkan marah sama orang, mukul-mukul bantal atau mukul-mukul segala macam, lempar-lempar segala macam. Nah, ini namanya bukan menahan diri. Ya, kita harus menahan diri dari perbuatan seperti ini. Jadi 3 hal itu. Yang pertama dari hati, kemudian perkataan dan perbuatan. Barulah seorang itu dikatakan sabr, bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala, musibah yang menimpa dirinya. Kemudian di atas kesabaran itu ada juga tingkatan yang lebih tinggi, yaitu ridho. Merasa ridho atas musibah yang menimpa dirinya. Jadi perbedaannya antara ridho dengan sabar adalah bahwa orang yang sabar itu, maka dia terkadang hatinya merasa ada sakit, merasa sedih dalam hatinya, namun ia menghalangi dirinya dari perbuatan-perbuatan yang haram. Seperti tadi, menahan dirinya dari perbuatan, perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bersabar. Adapun orang yang ridho, maka hatinya mengikuti takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ditakdirkan tidak menjadi masalah bagi dirinya. Apabila ia ditimpa musibah, maka ia ridho. Ya, qadarullah wa ma syaa. Allah telah menakdirkan saya terkena musibah seperti ini, ya sudah. Memang seperti itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya bisa ridho, merelakan diri. Nah, ini tingkatannya lebih tinggi daripada bersabar. Ya. Oleh karenanya Syekh Al-Utsaimin mengatakan inna ridho a'la halan minas sabr. Ridho itu kedudukannya lebih tinggi daripada kesabaran. Inna sabra wajib war ridho mustahab. Sabar itu wajib. Ya. Seorang bersabar itu wajib. Tapi kalau ridho itu mustahab hukumnya, sunnah. Karena nggak semua orang itu bisa ridho. Kebanyakan orang itu hanya bisa bersabar. Bahkan bersabar pun belum tentu bisa orang. Tapi itulah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sabru diyaun. Kesabaran adalah sinar. Kalau tadi as-salatu nurun, ya. Salat itu cahaya, nur. Dan perbedaan antara nur dengan dia di sini,
bahwasannya dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam syarah hadis Arba'in Nawawiyahnya bahwa dia itu terdapat unsur panas di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'ala asy-syamsa diya'an." Dan Allah menjadikan matahari itu dia, ya, sinar. Dan kita tahu bahwasanya matahari sinarnya itu ada panas kan, ada unsur panasnya. Sedangkan nur itu enggak ada unsur panasnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qamaran munira." Dan menjadikan bulan itu munir. Bulan itu ya sinar, cahaya. Sinar dan cahaya ini sebenarnya ya sama saja sebenarnya. Cuma kalau dalam bahasa Arab ya dia dan nur ini beda. Kalau dia itu ada unsur panasnya, sedangkan nur itu tidak ada unsur panasnya. Sehingga dikatakan bulan itu nur, munir. Ya. Sehingga kita kalau melihat bulan itu terang tapi nggak ada unsur panasnya. Jadi di sini dikatakan as-sabr, kesabaran itu adalah dia, cahaya atau sinar yang mengandung unsur panas di dalamnya. Karena memang ketika seorang itu bersabar, ya dia merasa ada memang panas seperti itu kan, berat dia untuk bersabar. Sehingga di sini dikatakan as-sabru itu dia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah bagimu, ya, menjadi penolongmu, menjadi syafaatmu nanti kelak di hari kiamat, atau aw 'alaik, atau bisa atau sebaliknya, ya, bukan menjadi penolong tapi menjadi bala bagi kita, musibah bagi kita di hari kiamat. Baik. Di sini Al-Qur'an, ya, pengertian Al-Qur'an menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu adalah kalamullahi munazzal ghairu makhluk. Al-Qur'an itu adalah firman Allah, ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Munazzalun, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghairu makhluk, bukan makhluk, bukan suatu yang diciptakan oleh Allah. Dan ini berbeda dengan akidahnya Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak mengatakan Al-Qur'an itu firman Allah. Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, suatu yang diciptakan, sesuatu yang diadakan dari ketiadaan. Itu menurut Mu'tazilah. Ya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu firman Allah Subhanahu wa taala. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'an ini bermula dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kalamuhu haqiqah la hikayah wa la ibarah. Dan Al-Qur'an ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Dia benar-benar firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hikayah atau ibarah, bukan hanya sekedar penghikayatan atau ibarah sebagaimana yang dikatakan oleh kelompok Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini hanya ibarah, hanya makna saja. Ya, bukan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya. Tapi dia adalah suatu makna yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan suara dan didengar oleh Jibril, malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menurut Asy'ariyah. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena mereka berkeyakinan bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala berbicara, itu berarti Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk. Karena ada suatu yang baru dari diri Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya kalau kata mereka hadis, suatu yang baru. Jadi menurut mereka Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu zat yang statis, yang tidak berubah-ubah. Seperti itu ya seperti itu saja. Gak boleh ada yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seorang berbicara, ya, seseorang berbicara itu kan berkenaan atau berkaitan dengan masyiah, ya, dengan kehendak. Allah Subhanahu wa taala berfirman itu berkaitan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yatajaddad, ya, baru, muncul baru, bukan dari bukan suatu hal yang melekat secara azali, ya. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
mengatakan bahwasanya sifat kalam ini, sifat firman Allah Subhanahu wa taala ini qadimun nar' hadithul ahad. Secara jenisnya yaitu perkataan, perbuatan, ini sifatnya azali. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lam yazal mutakalliman. Annahu mutakallim wa lam yazal mutakallim. Bahwasanya Allah dari sejak azali itu selalu memiliki sifat berkata, mutakallim. Ya. Adapun dari segi ahadnya, dari segi afrodnya, yang mana ini berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kalam itu, perkataan, firman itu bisa baru. Ya. Sehingga menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala itu bukan suatu zat yang statis, bukan suatu hal yang tetap seperti itu saja. Berbeda dengan Asy'ariyah yang mereka mengatakan bahwasanya Allah itu zat yang statis, yang tetap. Baik, ini sebenarnya pembahasannya sangat panjang dan nggak bisa dijelaskan dalam waktu yang singkat. Namun ala kulli hal kita jelaskan apa yang bisa dijelaskan. Nah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu laqur'anun karim. Sungguhnya inilah Al-Qur'an yang mulia, fi kitabim maknun, yang telah ditulis di kitabul maknun, yaitu al-lauhul mahfuz. Ya. La yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Tanzilum min rabbil alamin, yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran ini ya merupakan salah satu amal ketaatan, ya, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, salah satu amal ketaatan yang sangat dianjurkan, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan dan mengajari Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Kemudian juga Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, takaffalallahu liman qara'a al-Qur'an. Allah menjamin orang yang membaca Al-Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an, yang mengamalkan Al-Qur'an, alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah, bahwa orang tersebut tidak akan tersesat di dunia dan juga tidak akan sengsara di akhirat. Dan juga dalam hadis yang panjang dikatakan seorang di hari kiamat nanti, Iqra wartaqi, ya, bacalah Al-Quran dan naiklah, ya, naik di tingkatan-tingkatan surga. Jadi surga itu kan darajat, ya, tingkatannya ke atas. Adapun neraka itu darokat, tingkatannya ke bawah. Makin ke bawah makin siksanya makin pedih. Dan jannah, surga, makin ke atas makin indah, makin nikmat, ya, kenikmatannya semakin tinggi. Ya, dikatakan oleh penduduk surga yang mereka menghafal Al-Quran, Iqra' wartaqi, bacalah Al-Quran dan naik. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha, karena sungguhnya kedudukanmu itu sesuai atau berada pada ayat terakhir yang engkau baca. Jadi kedudukan yang tertinggi di surga itu adalah kedudukan orang yang menghafal Al-Quran. Seorang yang menghafal Al-Quran semuanya, maka dia akan berada di surga Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi. Dan semakin sedikit orang menghafal Al-Quran, semakin rendah pula tingkatan surganya kelak di hari kiamat, ya. Jadi Al-Quran ini disebutkan oleh Rasulullah SAW bisa menjadi hujjah bagi kita, ya. Apabila kita mengamalkan apa yang ada dalamnya, kita membaca, mempelajari, kemudian mengamalkan Al-Quran tersebut, maka ini bisa menjadi hujjah bagi kita, menjadi penolong bagi kita di hari kiamat, menjadi syafaat. Namun juga bisa menjadi bala bagi kita, ya, bisa menjadi musibah bagi kita kalau seandainya kita menjadikan Al-Quran itu hanya sekedar untuk dibaca tapi tidak dipelajari dan tidak diamalkan, atau bahkan tidak membaca sama sekali Al-Quran, dia meninggalkan Al-Quran begitu saja, maka ini akan menjadi bala bagi dirinya di hari kiamat kelak. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberi catatan tentang masalah ini, ya, hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an, bahwasanya
ketika seorang itu beribadah hendaknya memperhatikan 3 perkara. Ketika seorang melakukan ketaatan, hendaknya ia memperhatikan 3 perkara. Yang pertama adalah berusaha untuk menghadirkan bahwa apa yang ia lakukan adalah dalam rangka untuk mengamalkan dalil. Seorang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dia tahu, misalkan di situ disebutkan wa aqimus shalah, dan kerjakanlah salat. Maka ketika seorang itu salat, hendaknya ia menghadirkan ketika salat itu, saya mengerjakan salat ini karena mengamalkan ayat Al-Quran, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala wa aqimus shalah, dan kerjakanlah salat. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berusaha untuk menghadirkan bahwa apa yang kita lakukan adalah dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara konsekuensi syahadat anna Muhammad dan Rasulullah, persaksian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satu konsekuensinya alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita salat, kita hadirkan dalam salat kita itu bahwa kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita salat mengikuti arahan, petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kita buat-buat gerakan sendiri, buat-buat bacaan sendiri. Apalagi atau sampai ada salat Nusantara, salat pakai bahasa Indonesia misalkan. Nah, ini bukan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita salat sesuai dengan apa yang diajarkan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika kita beribadah, hendaknya kita mengharapkan pahala atau ganjaran yang telah dijanjikan. Jadi kita beribadah itu bukan sekadar melaksanakan kewajiban, tapi kita juga di situ ada rasa harap, ada roja, rasa harap. Kita menginginkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan kaum sufi yang mereka beribadah itu ya beribadah saja. Mereka mengatakan, ya Allah, saya beribadah, terserah kamu mau kasih, terserah engkau mau kasih aku pahala atau enggak, itu urusan engkau. Ya ini enggak boleh. Ahlussunnah wal Jamaah itu berharap ketika beribadah, dia berharap bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang bangun mengerjakan salat pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisaban, ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi, ya, memerintahkan kepada kita untuk berharap pahala. Maka orang yang bangun salat malam pada bulan Ramadan dengan keimanan dan rasa harap, mengharapkan pahala, maka ganjarannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dengan syarat iman dan ihtisab, ya. Berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 hal ini adalah hal yang perlu diperhatikan ketika kita melaksanakan ketaatan atau ibadah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Kullu nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Setiap manusia itu keluar pada pagi hari, faba'i'un nafsahu atau faba'i'un nafsahu, dan setiap dari mereka menjual dirinya, ya. Famu'tiquha aw mubiquha, yang mana dari transaksi jual beli tersebut seorang itu bisa jadi ia membebaskan dirinya atau membinasakan dirinya. Ya, maksud di sini adalah
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah." Dan di antara manusia itu yashri nafsahu, kata Allah Subhanahu wa taala, menjual dirinya ibtigha'a mardatillah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi interaksi kita antara seorang dengan Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan transaksi jual beli. Kita yang menjual, Allah yang membeli. Bukan kita membeli, bukan Allah yang menjual, kita yang membeli. Karena surga Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu tidak sebanding dengan amalan-amalan yang kita kerjakan. Sebanyak apapun amalan yang kita kerjakan itu tidak bisa menyamai, tidak bisa membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, maka surga yang tidak sebanding dengan amalan kita itu diberikan kepada kita atas rahmatnya. Oleh karenanya kita itu menjual, bukan membeli. Ibaratnya kalau orang jual pulpen yang harganya itu hanya 2.000 misalkan, dibeli sama orang harganya 1 miliar. Itu ibaratnya seperti itu. Kita menjual amalan-amalan kita yang sedikit, tapi Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala beli dengan suatu yang sangat besar. Suatu yang tidak ternilai, yaitu surga. Jadi di sini setiap kita menjual, famu'tiquha umubiquha, dari penjualan tersebut bisa jadi kita membebaskan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, atau kita membinasakan diri kita dengan tidak melakukan ketaatan. Jadi famu'tiquha umubiquha adalah kita membebaskan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, membebaskan diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala, dan kita atau bisa jadi membinasakan diri kita dengan tidak melakukan ketaatan. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sama juga seperti Al-Qur'an tadi ya. Al-Qur'an tadi hujjah laka aw alaik. Al-Qur'an bisa menjadi hujjah, bisa menjadi penolongmu, bisa juga menjadi bala, musibah bagimu. Begitu pula amalan kita. Amalan kita itu bisa jadi penolong, bisa menjadi penolong kita dari azab Allah, bisa juga menjadi hal yang membinasakan diri kita. Kalau seandainya kita beramal dengan asal-asalan, tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, atau beramal dengan riya, mengharap pahala atau balasan dari dunia, maka ini adalah amalan-amalan yang dapat membinasakan seseorang. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat Ana sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi diri Ana pribadi dan juga bagi ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang salah datang dari diri Ana pribadi dan juga dari syaitan, dan apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.